Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Kevin Pasaribu, dan bersama dengan 4 teman saya ada Adinda Aurelia, Uswatun Hasanah, Rahel Tita Ajarya, dan Vina Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas diskusi 5 yang kami ambil dari putusan nomor 15 KPPU L 2023. Di sini saya akan menjawab soal nomor pertama itu, jelaskan singkat kronologis dugaan persekongkolan dalam tender terkait perkara tersebut. Dugaan persekongkolan dalam tender pembangunan jalan ruas Ngajam Apolea segmen ketiga pada sektor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dimulai dengan pengumuman tender oleh Pokja pertama Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 22 Mei 2018 yang melibatkan 12 perusahaan peserta termasuk PT Ikhlas Bangun Sarana, PT Hapsari Nusantara Gemilang, PT Cipta Aksara Perkasa, dan PT Alfa Adil. Pada tahap download dokumen pengadaan dari 22 hingga 30 Mei 2018, keempat perusahaan tersebut terdaftar sebagai peserta dengan terlapor pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan kesamaan alamat kantor, nomor telepon, dan penggunaan akun internet yang sama, yang menunjukkan mereka beroperasi dari lokasi yang sama dan dikendalikan oleh Muhammad Ghifari, Direktur Lapor Pertama. Rapat penjelasan pada 25 Mei 2018 dihadiri peserta tanpa pertanyaan, diikuti adendum dokumen terkait gambar dan daftar kuantitas harga. Pada tahap dokumen penawaran dari 22 hingga 31 Mei 2018, terlapor pertama, kedua, ketiga, dan keempat mengunggah penawaran mereka. Tetapi dugaan persekongkolan muncul karena terlapor kedua dan ketiga sengaja tidak melampirkan surat penawaran dan jaminan penawaran lengkap sehingga mereka gugur pada evaluasi administrasi, sementara terlapor pertama dan keempat lolos. Pada evaluasi teknis, terlapor keempat gugur karena spesifikasi tidak sesuai, meninggalkan terlapor pertama sebagai pemenang. Pokja ULP tidak menggugurkan terlapor pertama meski masa berlaku surat penawarannya telah kadaluarsa, yang seharusnya membuat penawaran tidak sah. Pengumuman pemenang pada 8 Juni 2018 menetapkan terlapor pertama sebagai dengan harga penawaran 67 miliar 164 juta 194.000 yang mendekati HPS sebesar 99%, menunjukkan persaingan semu di antara perusahaan terafiliasi. Dugaan ini diperkuat oleh kesamaan metadata dokumen, harga satuan bahan dan upah, serta pengakuan bahwa terlapor 1, kedua, dan ketiga dikendalikan oleh Muhammad Ghifari dengan terlapor keempat dipinjam oleh pihak lain tanpa keterkaitan langsung. Pokja ULP diduga memfasilitasi persekongkolan dengan tidak menerapkan evaluasi cermat dan membiarkan indikasi persaingan usaha tidak sehat sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, saya Adinda Aurelia Sasabila dengan NPM 22120111078 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu siapakah terlapor dan apa alasan dijadikan terlapor. Yang pertama yaitu terlapor 1 atau Lai Buimin. Alasannya dijadikan terlapor adalah karena terlapor 1 atau Lai Buimin terbukti meminjam perusahaan milik terlapor 2 atau PT Lambok Ulina dan juga terlapor 3 yaitu PT Tureloto Batu Indah untuk mengikuti tender peningkatan jalan kandang roda sampai Pakansari, Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Terlapor 1 atau Lai Buimin menyusun dokumen penawaran bagi kedua perusahaan tersebut dan juga menjanjikan fee 1% dari nilai dasar tender kepada pihak-pihak yang membantu. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk persekongkolan tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua atau terlapor 2 yaitu PT Lambok Ulina. Alasannya dijadikan terlapor adalah karena perusahaannya dipinjam oleh terlapor 1 atau Lai Buimin
untuk mengikuti tender tersebut dan juga ditetapkan sebagai pemenang tender. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat kesamaan IP address dan juga kesamaan dokumen penawaran dengan PT Tureloto Batu Indah atau terlapor 3 yang menunjukkan adanya hubungan erat dalam proses tender. Yang ketiga, yaitu terlapor 3 atau PT Tureloto Batu Indah. Alasannya dijadikan terlapor adalah karena PT Tureloto Batu Indah ini juga ikut digunakan oleh terlapor 1 sebagai peserta lain dalam tender yang sama, sehingga terjadi pengaturan peserta atau persekongkolan horizontal untuk menciptakan persaingan semu dan juga memastikan salah satu pihak menang. Dan yang terakhir yaitu terlapor 4 atau kelompok kerja pemilihan khusus 2 tahun 2021 yang beralamat di Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Bogor. Alasan dijadikannya terlapor adalah karena diduga tidak menjalankan fungsi evaluasi dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya persekongkolan antar peserta tender. Namun, di dalam hasil akhir, terlapor 4 ini dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ditemukan adanya bukti keterlibatan langsung dalam persekongkolan. Para terlapor ini dijadikan pihak dalam perkara karena diduga melakukan persekongkolan dalam tender proyek jalan di Kabupaten Bogor tahun 2021. Terlapor 1, terlapor 2, dan juga terlapor 3 memang dinyatakan terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan terlapor 4 atau Pokja dinyatakan tidak terbukti. Sekian dari saya. Nomor selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu terkait pemenuhan unsur-unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa unsur yang terpenuhi, antara lain yaitu yang pertama ialah unsur pelaku usaha. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam perkara ini, terlapor 2 yaitu PT Lombok Ulina merupakan pelaku usaha yang mengikuti tender pekerjaan konstruksi. Selanjutnya ialah unsur pelaku usaha lain. Pelaku usaha lain adalah peserta tender lain yang ikut bersekongkol. Terlapor 3 yaitu PT Tureloto Batu Indah berperan sebagai pelaku usaha lain yang meminjamkan perusahaannya kepada terlapor 1 untuk mengikuti tender yang sama. Selanjutnya ialah unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha. Pihak yang terkait dengan pelaku usaha secara langsung tapi juga memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pelaku usaha. Terlapor 1, Laibu Imin, sebagai pengendali, dan terlapor 4, yaitu kelompok kerja pemilihan khusus 2 tahun 2021 sebagai penyelenggara tender, dianggap pihak yang terkait. Selanjutnya ialah unsur bersekongkol. Persekongkolan dibuktikan dengan adanya kerjasama tidak jujur antara pelaku usaha untuk memenangkan tender tertentu dalam perkara ini, yaitu tender yang sama. Terlapor 2 dan terlapor 3 terbukti telah meminjamkan perusahaannya kepada pihak yang sama, yaitu terlapor 1 untuk mengikuti tender yang sama. Bukti yang digunakan antara lain ialah kesamaan IP address, metadata dokumen penawaran, dan pengakuan bahwa perusahaan terlapor 2 dan terlapor 3 dipinjam oleh terlapor 1. Selanjutnya ialah unsur mengatur dan atau memutuskan pemenang tender. Ditemukan bahwa terlapor 1 mengatur agar terlapor 2 dan terlapor 3 menjadi pemenang tender dengan dukungan dari terlapor 3 dan kelalaian terlapor 4. Selanjutnya ialah unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan atau menghambat persaingan usaha. Hal ini menghilangkan prinsip kompetisi yang adil dalam tender. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Uswatun Rasana dengan PM 2212011089. Di sini saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan nomor 4, yaitu lingkup pasar bersangkutan dan bentuk persekongkolan tender. Untuk lingkup pasar bersangkutan atau relevant market dalam kasus ini terdiri dari pasar produk yang bersangkutan, yaitu jasa pekerjaan konstruksi, peningkatan jalan kandang roda dan sampai Pakansari, dan pasar geografis yang bersangkutan, yaitu Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Jadi untuk lingkup pasar bersangkutan adalah jasa pekerjaan konstruksi peningkatan jalan kandang roda Pakansari
DAI Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Dan terkait bentuk persekongkolan tender, di mana bentuk persekongkolan tender kasus ini tergolong sebagai persekongkolan tender yang dilakukan secara diam-diam atau tidak secara terang-terangan, yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama, persekongkolan horizontal atau antar pelaku usaha, di mana antara terlapor 2 yaitu PT Lambok Ulina dan terlapor 3 PT Tureloto Batu Indah yang berada di bawah satu kendali oleh terlapor 1 dengan tujuan menciptakan persaingan semu. Dan yang kedua yaitu persekongkolan vertikal, di mana pelaku usaha dengan panitia di sini secara fungsional terwujud melalui tindakan terlapor 4 Pokja yang tidak profesional dalam melakukan evaluasi penawaran, sehingga terlapor 1, 2, dan terlapor 3 tidak dengan mudah mengatur pemenang tender. Sekian, dan untuk pertanyaan nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya Vina Damayanti akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa sanksi dan mengapa sanksi tersebut dijatuhkan. Dalam putusan ini, Majelis Komisi menetapkan bahwa telah terjadi persekongkolan tender yang menyebabkan proses persaingan menjadi tidak sehat. Karenanya, Majelis menjatuhkan beberapa jenis sanksi yang ditujukan kepada para pihak yang terbukti terlibat, seperti PT Ikhlas Bangun Sana sebagai terlapor 1, di mana ia dijatuhi denda sebesar 1 miliar 100 juta rupiah, yang mana ini wajib disetorkan ke kas negara melalui kode penerimaan yang telah ditetapkan. Kemudian ada PT Hapsari Nusantara Gemilang sebagai terlapor 2, juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan perintah pembayaran yang sama dan jangka waktu pembayaran yang tidak boleh melebihi 1 tahun sejak putusan ini ditetapkan. Sementara itu, PT Cipta Aksara sebagai terlapor 3 tidak dijatuhi denda, tapi dikenakan sanksi tindakan administratif, yaitu larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBN atau APBD selama 1 tahun. Sanksi ini dijatuhkan karena keterlibatan terlapor 3 dalam proses penyelenggaraan dan koordinasi penawaran yang turut memperkuat terjadinya persaingan semu selama proses tender berlangsung. Untuk Pokja IULP Kabupaten Halmahera Utara, Majelis tidak menjatuhkan denda uang, tetapi merekomendasikan agar pejabat membina kepegawaian menjatuhkan sanksi administratif berupa larangan bagi anggota Pokja untuk terlibat dalam proses penggadaian selama 2 tahun. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Pokja tidak menjalankan fungsi evaluasi secara profesional dan tidak melakukan verifikasi dokumen peserta. Sedangkan PT Alfa Adiel yang sebelumnya juga menjadi terlapor dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam tindakan persekongkolan sehingga tidak dikenakan sanksi apapun. Sanksi-sanksi ini yang dijatuhkan ini tidak dijatuhkan secara sembarangan. Majelis mempertimbangkan bahwa persekongkolan tersebut telah menghilangkan prinsip persaingan usaha yang sehat, mengatur pemenang tender secara tidak sah, dan menutup peluang pelaku usaha lain bersaing secara wajar. Dengan kata lain, proses tender yang seharusnya transparan, terbuka, bersifat kompetitif justru berubah menjadi formalitas yang hasilnya sudah ditentukan atau diarahkan. Namun, majelis juga melihat adanya faktor meringankan para terlapor, yaitu mereka bersifat kooperatif selama pemeriksaan, belum pernah dijatuhi sanksi dalam perkara apapun sebelumnya, dan pada saat perkara ini diperiksa kondisi ekonomi pelaku usaha sedang tertekan akibat dampak pandemi COVID-19. Karenanya meskipun sanksi tetap diberikan untuk menjaga efek jera, tapi integritas sistem tender pemerintahan besarnya tetap dibuatkan proporsional dan tidak dalam bentuk hukuman maksimal. Demikian juga inti dari penjatuhan sanksi ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan keadaan dalam persaingan, mencegah terjadinya praktek persekongkolan di masa yang akan datang, dan menjaga agar proses penggadaian pemerintah tetap berjalan dengan adil, benar, dan juga transparan. Sekian penyampaian dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih.